the level of love yang paling tinggi for human is actually companionship love. Because for us, when we're happy, we're content. Nggak ada namanya istri idaman, itu nggak ada. Work, husband, family, kids, the house, right? Find the sweet spot where we're happy with all of the little role that we play. Kalau you bisa berubah, and it's not that big of a deal, kenapa enggak? If it's going to make you feel better about yourself. I want my children to feel warm and love from me, kayak hangat gitu. Parenting story. Oke, tadi tuh kita udah ngomongin tentang parenting ya. Sekarang kita lagi pengen ngomongin isu yang lagi akhir-akhir tuh heboh banget. Yang terbaru itu ada Payung Lope Pink. Itu emang lagi rame banget tentang isu perselingkuhan, kayak ada aja di sosial media, inilah yang selingkuh, ini selingkuh gitu. Menurut Kak Christina, apa sih arti cinta dalam sebuah pernikahan? Arti cinta dan pernikahan. I think love evolves. Okay. Jadi awalnya mulai percintaan itu kayak I like you, ada butterfly gitu-gitu segala macam. Kayak kupu-kupu terbang di perut. I love you too. And as time progresses, the love change lebih ke friendship. That you can trust orang itu yang after married itu yang dirasain Kak, bagaimana? Iya, depends. Kalau aku pacaran 15 tahun ya juga tetap agak ngerasain. Itu lebih tentang time ya. Time. Lebih tentang time. And itu memang aku baca ada satu study yang dia bilang the level of love yang paling tinggi for human is actually companionship love. Dan itu sebenarnya biasanya hanya muncul setelah belasan tahun marriage. So it's the type of love that maybe our parents have. Kita kan lihat mereka kan they're old now, right? Tapi kita nggak lihat all their journey to get there. Benar. Yang mereka bisa berantem tapi at the same time ini kopi minum, ya kan? Like sometimes I'm like, okay, you know, oh mama lagi kesel nih sama papa. Obatnya udah diminum belum? Ya, kayak gitu. Ada perhatian ya. tetap ini, dan no matter what they're still there for each other. And this is what they say is the companionship love. Dan itu muncul setelah bertahun-tahun of struggle in marriage and bonding in marriage. So let's say you have children, struggle dengan parenting, struggle dengan ganti popok, struggle dengan journey ASI. Itu semua, all of the journey of life, it deepen the bond. The bond that you feel. Dan pasti ada kejadian ini itu yang kalian berantem atau segala macam ya. Tetapi the passage of time with all the challenge that you face increases your deep bonding. And then when we're old, we're like that. It's supposed to be the highest level of love, higher than romantic feelings and things like that. Walaupun udah tua, kita harus bikin momen-momen romantik ya gitu. Walaupun memang kayak cinta tuh hanya bertahan 11 tahun, beberapa tahun, tapi walaupun nextnya itu cuman komitmen aja, tapi tetap ada harusnya sisi-sisi tetap ada. Ya, and it's like orang yang kamu bisa depend, like okay, aku lagi ini nih, mobilku lagi mogok, telepon siapa ya? Nah kayak gitu. It evolved from being passion and jealous and this and that to somebody who's stable, somebody I can depend. Siapa yang aku lagi ini ada thinking about this, which decision should I make? Nah, aku bisa ngebahas sama dia. That's a type of love as well. So I believe that in marriage and life, the love changes. And for me, the most important one is having that deep connection with someone. Yang kalau aku lagi ada apa gitu, aku bisa detox sama dia, aku bisa tanya pendapatnya, aku bisa rasa kayak I am heard, I'm understood, ya kayak gitu. For me that's more important. Maybe karena aku married udah lama banget ya. Jadi berapa tahun Kak? wow, udah berapa? I don't even remember. Lebih nih dari 10 ini. Lebih ya. Lebih. So for me that kind of love is more important than let's say like the gebuk-gebuk gitu, kayak aduh itu capek banget. Dan itu sebenarnya like for me reinforce the commitment to the marriage is because
aku tuh nggak mau ya. Misalnya nih, you separate, and then, aduh, aku ada yang baru. And then you go through the butterfly again. Aduh, kayak malas ngasih. Ya kan? Aduh. Sekarang aja aku ini ya dapat misal message kayak I love you. Ngapain sih bilang I love you? It's cute. It's cute. Cute, teman kayak ngapain sih? Yeah. It's cute. Yeah. Oke. Nah, ngomongin masa perselingkuhan lagi nih Kak. Aduh, ini emang ini ya untuk laki-laki. Itu Kakak setuju nggak? Dari dulu tuh nggak bisa loyal tuh dengan satu perempuan aja gitu. Karena mungkin mereka itu kayak makhluk visual kali ya, kayak lihat dia cantik. Yang di belakang layar langsung enggak, aku mau selingkuh. Gitu. Nah, gimana nih menurut Kak Christina, setuju atau enggak? First of all, I think dua-duanya sih bisa selingkuh perempuan sama laki, benar. ya kan? Karena yang lagi ada rame-rame selingkuh, there's also women involved as well. Ya akhir-akhir ini emang rata-rata wanita yang wanita ini ya. juga, so women are also involved. Tapi I think that aku ngerasa itu bukan karena makhluk visual mungkin loh ya, tapi I think it's more about the male character. Lebih berani, lebih apakah kayak kita misalnya ini aku ya sebagai perempuan nih, aku tuh rasa misalnya aku udah happy, aku disayang, aku have someone to watch TV with, ya udah deh aku happy gitu kan. I'm not like sesimpel itu, wanita tuh sesimpel itu gitu. Sesimpel itu, sedangkan kita kayak susah mengerti kenapa sih dia ini mau cari yang lain. Because for us when we're happy we're content. Nah, mungkin ada beberapa lelaki yang mungkin dia susah ngerasa content di dalam bahasa Indonesia dia apa ya? Ya puas atau berdamai dengan apa yang dia sudah memiliki. Kurang bersyukur. Nah itu. Ini belakang layar langsung. Nah itu mungkin itu kurang bersyukur mungkin ya. Iya benar-benar. Yeah, I think so. I think like saying that it's a visual problem. I don't know, karena banyak laki yang istrinya dari penampilan mungkin normal, lebih biasa, tapi dia nggak selingkuh, ada juga. Iya benar, banyak sih yang kayak gitu. Karena mungkin dari mereka tuh saling menghargai pasangan juga penting ya. Walaupun kayak ya seperti Kak Krisna bilang tadi, setiap pernikahan tuh ada marah-marahannya, ada apa ya, kayak nggak bersatu pendapat gitu, nggak sependapat, tapi marriage is life gitu. Jadi ya bersyukur atas pasangan kamu aja gitu ya. Mungkin Kak Christina punya tips mungkin ya. Mungkin ibu di sana kayak penasaran, Kak Christina udah bertahun-tahun nih menikah ya gitu. Ada tips nggak sih menjadi seorang istri yang idaman? Nggak ada namanya istri idaman, itu nggak ada. Tapi lebih gimana nih? Nggak ada. I think the first thing is we have to be happy. Okay. We have to be happy dan damai dengan everything happening around us. Kayak misalnya nih aku kan lagi mom ya. Aku tuh harus give my children sedikit priority dan aku harus bisa ngerasa puas dengan peran aku sebagai ibu. Maksudnya dengan effort yang aku kasih, aku harus feel good about myself. Misalnya nih pasanganku minta aku stop being a mom. Temenin dia aja. Nggak usah perhatian sama kids. I cannot do it because I won't be happy, right? So I feel that the first thing for a wife, kita ini harus tahu titik bahagia kita itu di mana. Karena sebenarnya kita balancing a lot of things kan. Work, husband, family, kids, the house, right? Find the sweet spot where we're happy with all of the little role that we play. Misalnya nih misalnya aku juga kerja ya, kayak kerja because it makes me happy and I need to do it. Tapi juga at the same time jangan overload sampai lupa waktu, sampai lupa keluarga. Dan at the same time I feel like exercise sangat penting di sini for me. Kalau aku exercise itu bikin aku rasa bahagia. Jadi itu sesuatu yang aku harus kasih priority. Ya. And then I think when we are happy, when we are genuinely happy, itu keluar deh istri yang ceria, yang bahagia, yang enak sekali diajak bicara, ya kan? Benar. Yang mungkin bisa jadi sahabat
Betul. yang baik untuk pasangan kita gitu. when we are happy. Oke. You know, I think that's the most important thing. You know, and nggak bisa cari kayak super extreme happy loh ya. Happy dengan kondisi yang kita ada saat ini, right? And then when we are happy, then our partner usually belum tentu dia setia ya, kita nggak bilang gitu. Tapi setidaknya we are enjoying our life more daripada kalau misalnya kita ini terlalu tenggelam di dalam semua beban, trying too hard to be perfect. To make somebody happy, itu juga not very good for us, I think ya. But istri idaman itu tidak ada. Tidak ada. Tapi gimana cara kita menjadi happy untuk diri Menjadi kita? happy. Kayak gitu. Karena kalau udah kita happy tuh kita akan kelihatan, oh dia bahagia. Kita bisa handle. No, everybody says focus on yourself. Benar. Itu aku setuju banget. Focus on yourself, jangan terlalu worried. Apakah ini pasanganku happy? Apakah aku cukup bagi dia? Apakah dia ini ada yang lain? Jangan fokus ke situ. Fokus to yourself. Make yourself happy. Jadi dari situ kan kita bahagia, kita ceria tuh pastilah spill over ke everything else in our life. Dan seandainya ya diselingkuh, ya pasti nggak yang sama seperti kamu, pasti yang lebih lower dong. Karena kita udah cantik, udah happy ya kan. So I think that's important. Fokus on. Tadi Kak Kristina juga sempat mention kalau sering exercise, olahraga gitu. Nah, kalau menurut Kak Kristina sendiri nih, body goals versi Kak Kristina itu apa? Right now, healthy Body goals. Healthy, lumayan slim, kayak gitu aja. Aku mau realistis juga, right? Memang dari dulu tuh sukanya slim banget, tetapi now I want to change to more being strong. Karena kan kita lihat jangka panjangnya kan, kayak misalnya kita ini di usia 50, 60, 70, what will our quality of life be, dan itu sangat penting. Jadi aku masih mau bisa bermain sama cucu aku kalau ada one day lari-larian masih kuat gitu ya. Aku masih mau bisa support my children and have a good quality of life. Jadi di situ tuh kesehatan itu sangat penting sih. Dan harus banget dikasih priority as well. Karena sekarang kan we're aging longer, right? Itu kan lifespan-nya kan makin panjang kan. Betul. Jadi quality of life as we are getting older itu seperti apa? Misalnya kan 75 tahun tapi di kursi roda nggak bisa gerak, atau 75 tapi kita masih fit, masih strong. Nah itu sebenarnya harus mulai di usia 30, 40. Aku nabung olahraga udah 30 tahun nih. It's okay. And then you start in the future. Kayak nabung dikit. Soalnya kalau udah after 40 itu susah buat woman to get strong. Berarti mulai dari umur 30 harus mulai. Aku akan siap besok mulai olahraga. Lindungi peralatan makanmu dengan Norchopedis Dryer. Double protection dan bunuh kuman hingga 99,9%. Norchopedis Dryer, solusi peralatan makan higienis nomor 1 untuk keluarga. Apa yang ingin Kak Kristina, anak-anak tuh ingat tentang Kak Kristina? Satu hal. That I really love them. Itu buat aku tuh penting banget. That I really loved my children. I think itu mungkin stem dari childhood aku ya. Mamaku sebenarnya Asian. Dan dia tertutup sama perasaannya. Jadi cara mama kasih sayangnya tuh dengan masak ya, kayak gitu. Tetapi like a lot of hug, a lot of kiss itu sebenarnya aku nggak terlalu dapat. Jadi itu mau nggak mau itu bikin aku tuh rasa gimana gitu. Pas aku lihat teman-teman aku yang misalnya yang bule, yang mamanya aku tuh gitu, kan kayak sedikit. Dan itu memang pernah ada berkali-kali kayak aku, aduh kenapa ya mamaku nggak duduk ngisi rambut sambil cium peluk gitu. Jadi itu make me feel like nanti kalau aku punya anak ke depannya, aku mau dia ngerasa dicintai, bukan dia harus cari bukti. I would cari bukti, oke, mama love me karena ini kan. And now that I'm older, I understand itu memang caranya dia, dan juga ada hubungan sama budayanya juga. Because my mom's Asian, so they kind of like that. Tapi I want my children to feel warm
kind of love from me, kayak hangat gitu. Oke, Kak Christina. Kak Christina kan juga udah lama nih kayak sharing mengenai parenting gitu ya. Menurut Kak Christina nih, bagaimana seorang moms influencer membentuk motherhood? Shape a motherhood. I think nowadays that there's so many of us sharing about motherhood. I feel that it actually helps other women yang lagi confused about parenting, lagi confused di journey of motherhood. Oh, ternyata aku nggak sendirian ya. Kayak misalnya ada beberapa influencer yang sharing tentang baby blues, mereka juga ngerasa kayak aku nggak sendirian ya. And I think at the same time dengan kita tuh banyak sharing, it helps everybody have more information. So I feel like menurut aku tuh lebih easy nggak sih kayak jadi mom nowadays, karena kita bisa dapat banyak information dari orang yang kita kayak mungkin hanya kenal online, tapi we feel like we know them because we're so involved in their life, right? So I think that that's a good thing that we have a lot of mom influencer now, and it helps moms to feel like they have a guide in the journey, menurut aku ya. Sebenarnya memang banyak banget ibu-ibu baru yang mungkin, ya itu tadi kita udah sempat ngobrol juga kalau kita bisa mengakses informasi dari mana aja. Nah, salah satunya mungkin dari moms influencer ini ya, jadi bisa membentuk peran baru nih. Mungkin dia bingung aku mau jadi ibu seperti apa. Padahal sebenarnya jadi ibu seperti apapun kita tuh hebat gitu ya kayak. Tapi kayak punya ilmu baru nih dari moms influencer, sharing especially gitu. like misalnya nih aku kan punya ceceku punya 2 anak, jadi ada banyak hal yang aku nanya ke dia. Oh, what do you think about this, what do you think about that, dan dia sharing pendapatnya. Tapi tidak semua orang punya itu. Betul. Bagaimana kalau you have nobody around you, and kamu juga bingung kalau tanya mamamu, mertuamu, kayaknya mereka tuh nggak ngerti ya apa yang aku lagi mengalami. So I feel like having a mom influencer is actually very good for us. Of course kita harus pintar milih-milih siapa sih yang kurang lebih align with my value. Kayak misalnya aku tuh really don't like being rough to children, so I don't follow accounts like that ya. Aku lebih suka yang kayak gentle parenting segala macam gitu ya. So we choose the person that we identify or relate to, and then bukan follow ya, tapi kayak have somebody to guide us on our journey. Ternyata kamu nggak sendirian sih. Everybody has this type of struggle. And I think for a mom influencer myself, it makes me very careful dengan apa yang aku put out, right? It's like jangan-jangan ini orang nanti kena problem karena sharing aku gitu ya. Itu bikin kayak agak worried gitu. Kayak dulu aku sharing a lot of parenting stuff ya waktu itu Cece anak pertama ya, anak pertama. Dan memang waktu itu kayak ilmu parenting ini memang masuk semua ke dia segala macam, dan everything seems to be working great. Terus habis itu aku ada anak kedua, ternyata dia tuh beda banget. Jadi aku tuh rasa, aduh ini aku mulai dari nol. Jadi tuh karena beda generasi juga nggak apa? Sama beda karakter. Tidak ada satu yang lebih baik atau enggak, cuma kayak everything that I was doing with my first child itu dari segala aspek. Jadi kayak cara aku tidurin, cara aku ASI, cara aku suapin, itu kok beda gitu kan. And I feel like I'm starting from zero again. And then habis itu kayak jadi bukan nggak confidence buat sharing, tapi lebih sadar diri bahwa sometimes if we share itu, every child is different, right? Jadi misalnya aku nih mom anak kedua, itu my pengalaman itu memang hanya sampai di yang kedua. The girls who have 3 kids, they know more, right? They just know more, ya kan? So it made me a little bit more careful dengan apa yang aku sharing. Mungkin setiap anak beda, itu nggak semua ada pengalaman yang kayak aku ini. Like anak pertama dia tuh gampang sekali naik berat badan. Kalau dia suka makan, yang kedua itu dia padahal dia nggak terlalu suka makan. Yang pertama dia nggak terlalu, malah yang anak kedua dia tuh doyan makan, tapi nggak naik berat badannya. Dan dia kayak sebelumnya aku mikirnya gampang lah digemukin nih anak, ini nambah kalori doang kan. And it works for the first child. Kasih minyak gitu di dalam cookiesnya, di dalam makannya, pasti kan ada kalori kan, nanti lama-lama pasti naik dong
kompleks dia gemuk. Tetapi dengan angkot lu mau masuk apa-apa tetep nggak naik-naik. Di situ kayak ternyata ya it don't work for everyone. Oke. Nah, sekarang kita udah lihat nih ada sesuatu nih ya Kak Krisna di thank meja you. kita nih ya, ada baby booms. Oh iya. Ini Kak Kristina apa sih yang memotivasi Kak Kristina untuk mengeluarkan baby booms? So first of all, baby boems is from real bamboo. So a lot of Okay, bamboo itu sebenarnya bambu yang ada sintetis kayak bambu viscose gitu tuh bukan dari serat fiber bambunya murni. Ya. Tetapi ini dari the real bamboo fiber. Dan aku buat ini pertama itu karena anak aku yang pertama dia tuh sering ada kayak gatal-gatal gitu. Iritasi gitu. Dan dia sering ada biang keringat kayak what do you call it, the rash ya, the sweat putih-putih rash. gitu, Merah-merah sih Merah-merah. kalau dia keringetan. Oh, red rash. Merah-merah ya. Dan dia juga sering kayak kalau tidur nih kurang nyaman segala macam. Jadi aku coba bikin something, aku cari-cari ternyata tuh kain yang paling cocok buat dia tuh yang bambu. berbahan Tapi apa habis gitu? aku Bambu, seharusnya paling natural fiber. Tapi katun itu kayak agak thick, agak ketebalan. Nah, tetapi pas aku cari-cari ternyata tuh banyak bambu itu sebenarnya sudah ada campuran sintetis. Sehingga manfaat bambu itu tidak terlalu terasa. Jadi kadang-kadang masih panas nih, masih gatal-gatal. Jadi aku coba cari yang pure bamboo, and it's really hard to find. Makanya juga produksinya nggak besar-besar, brandnya juga nggak bisa besar-besar karena itu limited quantity dan small production capacity. Karena memang kain seperti itu susah, ya kan? Tetapi dengan adanya itu, I feel like more peace with my kids. Anakku yang kedua dia juga waktu kecil dia keringat banyak kalau dia tidur, dan kainnya itu nyerap very well and keep her comfortable. You know, jadi aku bisa dia kayak tidurnya lebih lama, lebih nyenyak gitu, dan I feel happy as a mom to make something for my kids like that. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, what's plan untuk baby booms ke depannya? Plannya, so sebenarnya my focus right now is my mom and my kids. Aku juga sadar kayak misalnya mau bangun yang brandnya besar itu butuh komitmen ekstra banget dari aku. Sedangkan my focus is my children. So right now we just do small production. Itu sudah ada banyak fansnya juga kayak momsnya udah pakai dari dulu, mereka beli lagi. Right now just keeping it calm like that. Karena aku memang milih saat ini untuk fokus ke anak-anakku. Daripada misalnya terlalu banyak kerjaan. Dan I have a lot of things going on already. Jadi kan dari anak terus kerjaan lain dan urus rumah segala macam itu kadang-kadang kalau aku mau kembangkan brandnya memang mau, tapi mungkin tunggu my kids are a little bit older dan aku benar-benar bisa kasih fokus ke situ. So right now we just stay small. Oke. Kalau misalnya pengen beli atau misalnya bisa follow Instagram, boleh kasih tahu kan? So the Instagram is @babyboens, dan kita juga ada WhatsApp and marketplace, ada Shopee dan Tokopedia. Kalian bisa klik link yang ada di Instagram di bio and you can shop there. Oke, untuk segmen parenting update. Jadi aku tuh ada artikel nih, mungkin artikelnya di sini tuh ada tentang parenting stress. Jadi katanya ada isu kesehatan tuh di masyarakat AS tuh kalau sekarang tuh banyak banget beban ayah tua. Itu menurut Kak Kristina gimana? Itu valid banget loh. Itu valid banget. Aku sempat lihat artikelnya juga, itu bicara tentang isolation. Karena kita terlalu ngurus anak sehingga kita nggak terlalu punya teman atau sahabat yang bisa lakukan activity, right? And then also stress financial. Itu sudah pasti. Sama stress lain kayak are we doing the right thing with our kids. Itu valid banget loh, ada parenting stress. Malah aku rasa kayak karena aku lama nggak bisa punya anak kan. Dan aku tuh waktu selama itu aku doa, ya Tuhan, I really want to get pregnant. And then I get pregnant, and then like wonderful. Then now I have 2 beautiful children. Tapi kadang kayak, ya ampun aku kuat nggak ya? You know. Dan sebenarnya itu a lot of it itu juga bisa dari ekspektasi kita yang terlalu tinggi. What I feel loh ya. Aku tahun kemarin aku pulang ke rumah mama ya, every year aku pasti pelukam, dan aku ngomong dia semua kekhawatiranku, and she's like,
just relax. Kan mamaku kan dari zaman dulu kan. Aduh, waktu zaman mama ya kita chill aja. Kenapa kalian harus terlalu overthinking? Ya, kan kita worried about education, worried about asuransi, worried about money for ini itu kan banyak sekali kan beban di orang tua. Tapi mungkin ada sebagian yang kita overthinking maybe loh ya. Oke, terakhir nih Kak Krisna. Apa yang menjadi produk Paninti Banyak. yang favorit Kak Kristina? Boleh spill? Banyak. So thank you for having me here, Paninti. Sebenarnya I have a lot of their stuff. Kayaknya udah nggak bisa kehitung sih. Banyak Banyak favorit deh sekarang. Jadi apa kan paling favorit? banyak yang untuk anak kecil ya. Banyak sekali untuk anak kecil dan aku kayaknya pakai almost everything loh. Tetapi yang aku kan pakai sampai sekarang, anakku kan yang kecil udah 5 tahun ya. Betul. Jadi kita sudah out of the baby phase. Tapi yang aku pakai sekarang itu dryernya. yang dari Norse. Dryernya yang Norse. Itu bagus banget itu. Every day kita pakai dan itu nggak pernah rusak. I was just telling them like ini kualitasnya bagus banget. Dan kita juga Thank you. aku juga suka yang favoritnya anak-anakku itu the Emily, masih ada ya Emily-nya. The Emily pancake maker. Oh, pancake. Itu yang pasti. Oke. Pasti hampir setiap hari dipakai yang pancake maker. Terus banyak banget tuh guys. Dari OONU yang bikin MPRC. Iya benar. So many products and thank you banget loh bawa ke Indonesia karena itu make it so easy for us moms. Oke, thank you banget Kak Kristina. Nah, buat parents di rumah yang pengen banget beli produk-produknya Paninti yang sama dengan Kak Kristina tadi, boleh banget langsung aja kunjungi Paninti app. Nah, Kak Kristina, terima kasih banyak udah nemenin kita di Parenting Story. Kali ini kita senang banget Kak Kristina bisa berbagi insight baru bersama kita. Oke, sekali terima kasih dan sampai jumpa di Real Life Story of Parenting. Bye-bye! Parenting Story.